Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, NIM 21204081025. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dari mata kuliah Bapak Dr. Andi Prastowo SPD MPD. Nah, di sini saya langsung saja membuat judul tentang pengembangan model role playing menggunakan aplikasi Denceria untuk meningkatkan soft skill siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 SD. Nah, tentu untuk pemberian judul ini memiliki alasan tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model role playing dan kegunaannya, dan sebenarnya apa itu aplikasi Denceria. Jadi aplikasi Denceria ini adalah aplikasi pengembangan model role playing yang saya eksperimenkan dari hasil membuat playlist edukasi di YouTube, kemudian YouTube APK Coding, kemudian dari Google Search Console dan juga Appsgrazer, dengan tujuan memberikan pengalaman belajar siswa agar belajar lebih menyenangkan dan berkesan. Target jangka pendek yakni terus dikaji sebagai bahan pengembangan bahan ajar di kelas 6 SD. Target jangka panjang, jika aplikasi ini bermanfaat, maka akan saya usahakan untuk masuk di Google Play Store dengan semua materi role playing dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian mengapa saya memilih soft skill? Nah, karena keterampilan dan pengalaman siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi diharapkan memudahkan anak memahaminya karena langsung berinteraksi dengan guru. Dan aplikasi ini baik digunakan di sekolah maupun di rumah. Kemudian latar belakang masalah. Permasalahan anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat banyak. Yang pertama, saya mengungkap yakni kemampuan membaca anak saat ini sangat rendah. Menurut data International Education Achievement mengatakan bahwa kemampuan baca anak SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia juga kurang praktis karena lebih menekankan teori dan lepas dari konteks. Dalam hal ini kita sudah mengetahui bahwa seorang guru biasanya hanya bisa memberikan penjelasan dan juga tugas-tugas saja, belum bisa mengimplementasikan bagaimana ruang hasil belajarnya. Ya, kita ketahui bahwa karena selama ini juga pembelajaran Indonesia bukan dianggap atau disposisikan sebagai ilmu linguistik, bukan dianggap juga sebagai pembelajaran bahasa Indonesia di SD kurang praktis karena lebih menekankan teori dan lepas dari konteksnya. Hal ini beralasan karena selama ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia dianggap atau disposisikan sebagai ilmu linguistik, bukan dianggap sebagai media alat komunikasi. Kemudian terlalu sering bagi guru untuk menemukan metode pembelajaran yang monoton, sehingga mengharuskan siswa memahaminya lebih lama. Kemudian masih jarang atau masih kurang adanya pengembangan teknologi yang efektif agar mudah diakses oleh guru maupun siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk rumusan masalah tentu ada mengenai konstruktivitas, mengenai aplikasi Denceria, kemudian bagaimana proses pengembangan model role playing menggunakan aplikasi Denceria, kemudian bagaimana keaktifan penggunaan model pengembangan role playing menggunakan aplikasi Denceria ini, manfaat dan metode. Manfaat praktis secara umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan motivasi kepada semua guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian manfaat akademis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan kajian ke arah pengembangan bahan ajar untuk diterapkan di sekolah. Kemudian kelebihan dan kekurangan produk.
Kelebihan yang pertama yakni mudah dipahami semua guru dan siswa untuk mengakses aplikasi ini karena dibuat lebih simpel tanpa banyak fitur yang menyulitkan. Kemudian dapat diakses di seluruh Android, tidak banyak menguras penyimpanan HP dan bisa terhubung tanpa internet. Kemudian kekurangan, bisa di-download. Kekurangan, belum bisa di-download di iOS ataupun PC. Kemudian belum terdapat di Play Store karena masih tahap pengembangan. Metode penelitian ini pengembangan atau R&D, kemudian berbasis ADI. Model pengembangan penelitian ini juga dikembangkan sebagai bentuk dari struktur ADI. Ya, sesuai dengan model ini melibatkan tahap-tahap pengembangan model dengan 5 langkah, yakni analisis, design, development, and production, kemudian implementation, kemudian evaluasi, kemudian subjek dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan peserta didik di kelas 6 SD 77 Rejang Lebong dan seluruh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan objek penelitian adalah pengembangan media pembelajaran role playing berbasis aplikasi dan ceria. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket. Instrumen media pembelajaran aplikasi dan ceria menggunakan pendekatan realistik. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi berpuisi dan juga berpidato. Instrumen penelitian yang akan digunakan mengumpulkan angket atau validasi. Ya, validasi merupakan alat untuk mengumpulkan data tentang sebuah kelayakan materi oleh materi lain. Kemudian kelayakan sebuah media. Kemudian nantinya diuji kelayakan sebuah media. Kemudian divalidasi oleh ahli media atau ahli pembelajaran. Kemudian diuji kelayakan penyusunannya dan juga dilakukan oleh ahli-ahli bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai presentasi proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.